Pernah nggak sih kamu beli sesuatu untuk nyenengin diri? Mungkin karena capek kerja, stres, atau kecewa dengan realita hidupmu yang pahit. Katanya ini sih self reward, tapi ujung-ujungnya setelah itu kamu nyesel. Dompet kamu menipis, tagihan menumpuk, dan absurdnya adalah tujuannya untuk menghilangkan stres, malah tambah stres. Apakah self reward itu sebenarnya untuk menyenangin diri atau sebenarnya ini hanya untuk pelampiasan kamu saja? Hari gini siapa sih yang nggak pernah self reward? Self reward sekarang tuh udah kayak pembenaran universal buat belanja impulsif. Bayangin, kamu pulang kerja, kaki pegal, pikiran penat dan emosi yang campur aduk. Lalu kamu bilang ke diri sendiri, gue pantas kok dikasih hadiah hari ini. Hidup itu berat, gue harus nyenengin diri gue hari ini. Gue harus beli sesuatu. Akhirnya mampirlah kamu ke toko coffee shop yang paling hit yang kamu temui. 45.000 melayang. Padahal itu gaji separuh harian lu. Disclaimer dulu ya, video ini kurang cocok bagi lu yang tajir melintir. Sampai di rumah lu buka HP, scroll marketplace, klik, masuk keranjang. Dan kamu tenang, happy, yes. Tapi sejenak aja. Minggu depannya kamu pasti bilang, lah uangku kemana ya? Padahal kalau setiap stres kita hadiahi diri kita tanpa kontrol, bukannya makin sehat, ini bisa jadi malah makin sengsara secara finansial. Itulah dia self reward. Kelihatannya kecil, tapi efeknya bisa panjang. Apalagi kamu beli sesuatu secara spontan tanpa pikir konsekuensinya apa. Dompet boncos, tabungan lenyap, dan mental makin kosong. Self reward itu apa sih sebenarnya? Self reward artinya adalah bentuk penghargaan buat diri sendiri setelah kamu mencapai sesuatu yang dianggap berat atau melelahkan. Misalnya, kalau seandainya kamu masih mahasiswa, kamu ngerjain skripsi full 1 minggu penuh. Atau kalau kamu kerja, kamu sukses handle event di kantor. Secara psikologi, ini sebenarnya sehat. Self reward itu bisa meningkatkan motivasi, meningkatkan hormon bahagia, menjaga semangat, mengurangi stres di kepala, dan menjaga kestabilan emosi. Sebenarnya masih banyak manfaat positif lainnya. Kamu bisa hadiahi diri kamu dalam bentuk barang, makanan, hiburan, skincare, dan banyak lainnya. Tapi yang menjadi masalahnya bukan di self rewardnya itu. Masalahnya itu muncul saat self reward itu dilakukan terlalu sering, tanpa alasan yang jelas, tanpa kontrol, dan tanpa arah. Sekarang, kapan self reward itu jadi masalah? Masalahnya itu muncul ketika self reward itu dilakukan yang pertama, bukan karena pencapaian, tapi karena stres, karena kamu kecewa atau ngerasa hampa, jadi karena bertengkar dengan doi. Akhirnya, self reward ini menjadi pelarian emosional, bukan penghargaan yang sehat untuk diri kamu. Lagi bad mood, check out skincare 500.000. Padahal stok masih ada, masih banyak. Yang kedua, bukan karena mampu, tapi karena impulsif aja. Nggak apa-apa sekali-sekali, kali setiap hari. Parah nggak tuh? Yang ketiga, bukan karena direncanakan, tapi pelampiasan. Dibilang, kamu kurusan deh. Langsung beli outfit baru. Gaji baru masuk. Seminggu kemudian gaji tinggal 20.000. Healing jangka pendek, tapi stresnya jangka panjang. Itu bukan lagi self reward, tapi namanya self-sabotage dengan gaya yang manis. Efek jangka panjangnya apa? Cash flow bulanan terganggu, tabungan nol, tunggakan menumpuk, siklus hidup jadi capek, belanja, senang, menyesal, stres lagi. Besoknya capek, belanja, senang, menyesal, stres lagi. Dan itu akan terus terulang. Dan parahnya, kita jadi terbiasa menebus emosi dengan uang. Kayak ngasih plester ke luka yang butuh jahitan. So sad. Bagaimana self reward yang sehat? Aku bukan bilang self reward itu salah, tapi harus disadari dan diatur. Ada cara-caranya. Yang pertama, buat dana self reward. Contoh 5-10% dari gaji atau budget bulanan khusus buat treat diri. Misalnya kalau kamu kerja gajimu hanya 3 juta, kamu bisa sisihkan 150
sampai 300.000 per bulan. Terserah apakah itu buat ngopi, skincare, makanan enak, atau yang lain. Atau kalau kamu masih sekolah, kamu bisa sisihkan jajanan yang diberikan oleh orang tua kamu. Jadi, setiap reward itu punya batas, bukan asal swipe. Nah, persentasenya itu terserah kepada kamu. Kamu yang lebih tahu bagaimana kamu men-treat diri kamu. Asalkan ada batasan dan bukan hanya asal swipe saja. Yang kedua, hanya setelah pencapaian, bukan pelampiasan. Jangan kasih reward cuma karena capek kerja. Kasih kalau ada hasil nyata, target tercapai, tantangan dilewati, atau progres diri. Misalnya, kamu selesai ujian semester, atau kamu nggak bolos kerja 1 bulan penuh, atau kamu berhasil nggak belanja online selama 2 bulan. Ini sebagai bentuk kamu menyemangati diri dan memotivasi diri kamu. Yang ketiga adalah ganti bentuk self-reward-nya. Kadang-kadang, reward itu nggak harus berupa uang. Bisa yang lain, yang bisa memperbaiki kondisi mental atau produktivitas kamu. Contohnya, me time bersama keluarga atau sama doi, tidur yang cukup, olahraga, jalan sore. Bisa jadi bentuk self-reward juga. Jadi, nggak selalu barang, tapi ini tergantung kepada kamunya. Kadang, reward terbaik bukan yang mahal, tapi yang bikin kamu utuh kembali. Self-reward bukanlah musuh. Semua orang butuh ruang untuk menghargai diri sendiri, tapi juga bukan bentuk pembenaran untuk terus kabur dari realita. Self-reward itu perlu, tapi perlu juga dikontrol. Kalau bisa kita kendalikan, self-reward itu bisa menjadi bahan bakar semangat. Tapi kalau kita lepas kendali, dia bisa berubah menjadi jebakan finansial yang diam-diam menggerogoti masa depan kita. Ingat, kamu pantas bahagia, tapi jangan sampai kesenangan hari ini menggerogoti ketenangan kita di masa depan. Saat reward berubah menjadi pelarian, kita sedang menyakiti diri dengan cara yang terlihat manis. Jadi sekarang, coba tanya ke diri sendiri, apakah aku benar-benar sedang menghargai diriku? Tulis di kolom komentar ya. Bye-bye.